Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ketemu lagi dengan saya Dido Zulkarnain. Kali ini saya akan membahas tentang adat budaya di masyarakat Lampung, yaitu tentang senjata khas masyarakat Lampung yang salah satunya adalah keris atau punduk. Sebenarnya ada beberapa penyebutan tentang keris atau untuk keris oleh masyarakat Lampung seperti terapang dan punduk, tapi itu dibedakan menurut jenisnya. Pertama, terapang itu terbuat dari berlapis emas atau sarungnya berupa emas, hulunya bisa berupa gading, bisa berupa emas, bisa berupa perak. Sedangkan ini adalah punduk, semuanya dari kayu, ada juga yang hulunya terbuat dari gading. Fungsinya, terapang biasanya digunakan oleh para tetua adat, para penyembah adat, para sultan pada acara pernikahan. Sedangkan punduk digunakan oleh para penyembah, para sultan, para penggawa pada saat begawi adat Lampung. Berkaitan dengan punduk ini, ada banyak yang bisa digali dari sebilah punduk. Kita mulai dari bentuk secara keseluruhan. Tipe punduk Lampung atau keris Lampung itu umumnya dipengaruhi oleh gaya keris Melayu. Seperti ini bentuknya, seperti perahu. Berbeda dengan yang ada di Jawa maupun di Bali. Kalau di Jawa dia terlalu tinggi, kalau di Bali ini besar. Tapi ciri khas yang paling utama dari punduk atau terapang Lampung adalah hulunya. Orang Lampung dahulu biasanya mendapatkan punduk atau terapang itu berupa hadiah, seperti dari Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten, ataupun dari daerah Pagaruyung atau Minangkabau. Seperti dalam tulisan Linschoten di abad ke-16 bahwa di daerah Pagaruyung terdapat pandai besi yang membuat keris yang sangat diminati oleh orang-orang di Kepulauan Melayu ini. Terlepas dari itu, punduk Lampung dicirikan oleh hulu. Hulunya umumnya berupa puok seperti ini, atau balo-balo berupa burung rangkong, ataupun burung-burung air lainnya termasuk kudang mas, elang atau mewakili Garuda. Juga ada pengaruh dari Palembang seperti Jawa Demam, ataupun pengaruh dari Melayu atau Bugis seperti bambu patah tiga. Khusus ini adalah puok. Puok ini melambangkan ibu bumi. Namun puok sendiri melekat pada masyarakat Lampung adalah untuk burung hantu. Sebenarnya ini adalah wanita, ini perempuan, ada rambutnya, dan dia berkalung naga. Ada juga berkalung kadal. Ya, ini adalah penampakan lebih dekat, yang lebih jelas dari puok. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia mewakili ibu bumi, dia berkalung naga, dan biasanya atau umumnya dengan mata yang seperti melotot. Ini digayakan dengan detail naga yang sangat jelas. Bilah punduk sendiri, selama ini orang tahu bilah punduk itu lurus. Yang membedakannya antara keris Lampung atau punduk ini dengan keris Jawa. Sebenarnya tidak demikian. Keris yang dibuat di daerah Minangkabau ada yang lurus, ada yang melengkung seperti ini. Ada juga keris atau punduk yang diperoleh dari Sultan Banten. Juga ada yang lurus, ada yang bergelombang. Termasuk juga yang dari Sultan Palembang. Orang Lampung memperoleh keris atau punduk ini sebagai simbol pengakuan dari dua kekuatan politik besar saat itu, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam dan Kesultanan Banten. Namun
Jauh sebelum itu, mereka memperoleh dari daerah Pagaroyung atau Minangkabau. Dahulu, orang-orang Lampung melakukan pengayauan atau yang biasa disebut orang Lampung sebagai irau atau berburu. Di sini yang diburu adalah manusia. Orang yang diburu atau manusia yang diburu disebut irawan. Ketika orang-orang Lampung akan melakukan inisiasi, yaitu berburu atau irau ini, mereka membawa payan atau tombak, laduk, punduk ini, maupun senjata-senjata lainnya. Punduk sendiri memiliki arti khusus bagi masyarakat Lampung. Selain dia dipakai sebagai atribut atau digenggam pada acara-acara adat atau diselipkan di depan, kanan kiri maupun di belakang satu. Ada juga dipakai untuk menari, seperti pada menari nigel sebagai lambang kemenangan atas mengayau. Yang sangat disayangkan sekarang ini terkait kelestarian atau pelestarian punduk ini adalah banyak orang Lampung sangat mengkeramatkan punduk ini, sangat mensakralkan punduk ini, sampai-sampai tidak pernah dibuka, akhirnya besinya rusak, bilahnya rusak, tidak bisa lagi diselamatkan. Atau ada juga yang menjual punduk ini ke luar Lampung. Bahkan hulu punduk ini, baik Balo-Balo maupun Puo maupun Jawa Demang, itu banyak dijual di toko barang antik. Di beberapa galeri seni ataupun museum-museum etnik di luar negeri banyak mengkoleksi punduk dari Lampung, baik utuh maupun hulunya. Sekarang adalah banyak masyarakat Lampung ketika terjadi perhelatan begawi, sebagian besar menggunakan keris Jawa. Hilang keris Lampung, jarang sekali menggunakan keris Lampung atau punduk ini. Alangkah baiknya jika punduk ini terus lestari, hidupkan lagi, lestarikan lagi agar budaya kita tidak punah. Punduk adalah simbol persahabatan, simbol perdagangan, simbol akulturasi budaya masa lampau antara masyarakat Lampung dengan dunia luar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.